Shalom Ibu Bapak dan saudara dikasih Tuhan, seluruh warga Yakum. Puji syukur kepada Allah, kita boleh berjumpa kembali pada kesempatan saat ini. Dan kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Seluruh warga Yakum yang dikasih Tuhan, mari pada kesempatan ini kita bersama kembali menyatukan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita di tengah kita bersama menjalani setiap aktivitas karya dan pelayanan kita. Mari sebelumnya kita bersatu hati, mohon berkat dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang senantiasa Engkau berikan kepada setiap kami. Hari ini kembali Tuhan masih berkenan menganugerahkan kehidupan untuk setiap kami, sehingga kami boleh bersiap diri untuk memulai aktivitas karya dan pelayanan kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih tuntun-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini, kami kerjakan hari ini, sungguh menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan bersama kami, terkhusus untuk sesama kami. Dan biarlah firman yang akan kami dengar, kami renungkan bersama, menguatkan kami, memantapkan setiap langkah kami. Berkatilah kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ibu Bapak, seluruh warga Yakum yang dikasih Tuhan, firman pada kesempatan saat ini akan kita baca dan dengarkan bersama dari kitab Ayub 12. Ayat 12 dan 13. Ayub 12 ayat 12 dan 13 yang demikian. Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan kali ini, tumbuh dalam hikmat. Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan, seluruh warga Yakum, ada peribahasa mengatakan, di atas langit masih ada langit. Nah, dari peribahasa ini mengajarkan kepada kita bahwa sehebat-hebatnya kita, sehebat-hebatnya seseorang, pasti ada orang lain yang lebih hebat. Nah, dari peribahasa ini mengajarkan juga kepada kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita mesti menjauhkan diri dari sikap sombong, merasa diri yang paling hebat, paling pinter, paling top, dan juga mengingatkan kita untuk tidak mudah merendahkan atau meremehkan orang lain. Karena sehebat apapun kita, pasti akan ada orang lain yang lebih hebat. Tetapi namanya manusia, ketika diingatkan untuk tidak bersikap sombong dan merendahkan orang lain, dan dari peribahasa tadi bahwa di atas langit masih ada langit, justru secara tidak langsung membuat mereka yang bisa dikatakan memiliki sifat sombong permanen, seolah-olah didorong untuk membuktikan bahwa dirinya ini adalah langit yang tertinggi. Jadi setiap mereka mendengar peribahasa di atas langit masih ada langit, justru membuat mereka semakin bersemangat untuk membuktikan dirinya adalah langit tertinggi, mengalahkan yang lain. Kecenderungan manusia seperti itu. Dalam setiap kesempatan selalu ingin menunjukkan bahwa dirinya yang lebih baik, lebih hebat dibanding sesamanya. Dan itu yang dirasakan oleh Ayub. Ketika dia terpuruk, kehilangan semua yang dia miliki, bahkan kemudian sakit, ada 3 temannya, 3 sahabatnya yang datang. Luar biasa, ini sesuatu yang baik sebenarnya.
Ketika melihat ada teman, ada sahabat yang terpuruk, mereka datang untuk menghibur, untuk menguatkan. Tetapi yang dirasakan oleh Ayub justru tidak demikian. Karena ketiga sahabatnya ini, Elifaz, Bildad, dan Zofar, justru mereka ketika ingin menghibur Ayub, yang dilakukan justru mereka menyalah-nyalahkan diri Ayub, dan seolah-olah atau secara tidak langsung mereka menganggap diri mereka lebih baik daripada Ayub yang saat itu sedang terpuruk. Mereka menunjukkan kesalahan Ayub, dan mereka merasa bahwa hidup mereka lebih baik. Selalu kecenderungan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, dari bacaan tadi, Ayub 12 ayat 12 dan 13, menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah peringatan, pengajaran juga bahwa seringkali dalam kehidupan kita, hikmat itu dinilai dari kondisi seseorang. Entah karena usianya yang paling sepuh, senioritas, atau mungkin karena jabatan, pangkat, pendidikan, status sosial, dan banyak yang lain. Dan itu seringkali menjadi alasan, menjadi dasar bagi setiap orang untuk menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Lupa bahwa semua itu sebenarnya berasal dari Tuhan. Itulah mengapa Ayub dalam ayat yang ke-13 tadi menyatakan bahwa semuanya dari Tuhan. Dia yang tertinggi, dia adalah langit yang tertinggi, yang mengatasi semua langit. Dan dari firman ini, kita semua, Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, seluruh warga Yakum, mari dalam kehidupan kita, hari lepas hari, kita belajar untuk menyadari benar bahwa di atas langit masih ada langit, dan di atas semua langit ada Tuhan yang bertahta. Dia yang menjadi sumber dari semua yang ada di bumi ini, termasuk semua yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita diberi anugerah Allah, usia yang panjang, pengalaman yang banyak, kesempatan menempuh pendidikan yang tinggi, kesempatan untuk memangku jabatan yang cukup tinggi, yang diberikan kuasa yang besar, itu semua bukan alasan, bukan lalu menjadi penyebab kita bersikap merasa paling hebat dibandingkan yang lain, dan bahkan mungkin menganggap bahwa semua karena diri kita, lalu melupakan Tuhan. Firman tadi, Ayub mengingatkan kita bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita, karya pelayanan kita harus belajar untuk menundukkan semuanya di bawah kuasa Tuhan. Dia, sekali lagi, adalah penguasa seluruh alam semesta. Di atas langit ada langit, dan Tuhan bertahta di langit tertinggi. Dengan demikian, kita boleh menjalani kehidupan kita dengan sikap yang penuh dengan kerendahan hati, menghargai setiap orang, menghargai apapun yang ada dalam kehidupan ini, dalam diri kita dan juga orang lain. Ketika kita melihat perbedaan, bukan lalu membuat kita ingin merasa yang paling benar atau yang paling hebat, tetapi kita bisa menyikapi itu semua, boleh memperlakukan mereka yang berbeda dengan penuh kasih. Kita belajar dari Ayub dan juga sahabat-sahabatnya. Bahkan ketika melihat ada saudara, ada teman yang terpuruk, atau mereka-mereka saat ini, orang-orang di sekitar kita yang terpuruk, kita datang kepada mereka untuk menguatkan mereka, bukan untuk menyalah-nyalahkan mereka, lalu menganggap diri lebih baik daripada mereka. Kita belajar untuk sungguh-sungguh berempati kepada mereka yang sedang terpuruk. Dan dalam pergumulan bersama kita saat ini, ketika kita melihat banyak orang di sekitar kita
Bahkan mungkin diri kita juga saat ini sedang mengalami keterpurukan karena kondisi pergumulan bersama kita, seluruh umat manusia di dunia, dan juga terkhusus di Indonesia, di lingkungan kita masing-masing. Mari belajar untuk sungguh-sungguh berhikmat melalui tindakan kita berempati kepada sesama. Kita menyadari bahwa apa yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan dan mestinya kita gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kita terus memperhatikan, kita mengapresiasi, menghargai keberadaan orang-orang di sekitar kita. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, seluruh warga Yakum, firman Tuhan kali ini kiranya sungguh menguatkan kita bahwa Allah yang maha tinggi, penguasa langit dan bumi, saat ini masih memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi setiap kita melalui setiap talenta yang kita miliki. Mari kita gunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Allah, menaikkan pujian syukur kami untuk firman yang kami dengar saat ini. Melalui Ayub, kami boleh diingatkan bahwa sumber hikmat tertinggi adalah Engkau saja, yang menjadi sumber kehidupan kami. Dan melalui firman ini kami juga diingatkan bahwa dalam hidup hari lepas hari, seringkali kami bersikap sombong, meninggikan diri kami, merendahkan sesama kami. Entah karena usia kami yang paling tinggi, paling tua, karena jabatan, pangkat, status sosial, dan banyak yang lain. Kami mohon ampun ya Allah. Dan biarlah mulai saat ini, kami belajar untuk menundukkan diri sepenuhnya di hadapan-Mu, sebagai penguasa tertinggi dalam kehidupan kami, sebagai satu-satunya sumber kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan beri, untuk setiap talenta yang boleh kami terima. Biarlah kami gunakan ini demi kemuliaan nama-Mu, dan biarlah juga menjadi berkat untuk sesama kami. Kami belajar berempati, kami belajar untuk peduli, kami belajar untuk menguatkan dan menghibur mereka yang saat ini sedang terpuruk. Karena kami percaya Allah yang sendiri yang menguatkan kami, Allah sendiri yang sudah menghibur dan terus menolong kami. Kami serahkan kehidupan kami, setiap karya dan pelayanan kami, terkhusus di lingkungan Yakum, dimanapun kami berada. Berkati kami, dan biarlah kami Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi sesama, melalui pelayanan kesehatan yang boleh kami jalankan bersama-sama. Biarlah dalam setiap tantangan, Tuhan mampukan kami untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Tolong kami ya Allah. Semuanya kami minta dan kami mohon di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.